terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Kami mau bangkit Tuhan, mengasihi Engkau Yesus. Oh, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami, kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami daripada kami. Tuntun langkah kami, tuntun langkah hidup. Kau yang bukakan jalan, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Hanya padamu Yesus,
saja kami berserah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tinggikan Engkau, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta dengan segenap hati katakan, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bisa berjumpa di tahun yang baru ini. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, ada banyak hal-hal yang kita bisa dengar sebelum kita masuk di tahun 2003 yang saat ini sudah kita jalani beberapa hari, bahwa ada prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa di tahun 2003 ini adalah tahun-tahun yang sulit gitu ya. Ya, memang kalau kita mendengar dari berita-berita yang ada, ini memang sesuatu yang membuat kita juga takut, cemas secara manusia gitu ya. Kenapa? Karena berita ini bukan hanya disampaikan oleh orang-orang yang kalau dinamakan orang pinter, orang yang punya ilmu, tetapi juga hamba Tuhan juga itu menyampaikan hal yang sama. Mungkin tahun-tahun kemarin ketika kita masuk di tahun yang baru ada satu perbedaan gitu ya. Kalau orang-orang pinter, peramal-peramal ngomong A, tapi hamba Tuhan ngomong B gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang menolak gitu, ada sesuatu yang berbeda. Tapi di tahun ini saya juga kaget. Bukan saja peramal-peramal atau orang-orang pinter yang dianggap oleh dunia ini, yang mungkin ternama, mungkin bahkan mereka buat buku gitu ya, buku ramalan, mereka terkenal. Ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang menakutkan, tahun-tahun yang menabur air mata, mungkin banyak menangis gitu ya, sedih, ketakutan, cemas mungkin. Yang berita inilah, berita itulah. Kalau saya lihat dan saya ikuti,
Tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Ini yang menjadi perhatian saya. Kenapa? Karena justru di tahun ini, sepertinya, ini hanya guyonan saja, sepertinya berita dari hamba Tuhan sama berita peramal itu sama. Bahkan pemimpin kita, Bapak Jokowi, presiden kita, juga mengatakan hal yang sama. Tahun resesi ekonomi, masa-masa sulit. Saya nggak tahu, saya juga tidak bisa melihat ke depan itu seperti apa. Tapi paling tidak ada wakil Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga yang sudah berpesan kepada kita. Nggak mudah ke depannya ini. Tentunya berita ini atau kabar ini disampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Itu bukan untuk menakut-nakuti kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita ketahui dan kita juga menikmati apa yang Tuhan sediakan di masa-masa yang seperti ini. Saya yakin kalau saudara mendengar berita-berita yang seperti tadi saya ucapkan, atau saudara sudah ngecek sendiri ya, saudara berusaha lihat berita-beritanya, kabar-kabarnya. Sekarang kan gampang sekali untuk cepat mencari informasi. Saudara mulai ada satu rasa ketakutan. Mungkin saudara mulai punya planning, rencana gimana untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang nanti akan datang. Sementara saudara merencanakan sesuatu untuk kedepannya bagaimana. Pagi hari ini coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara ngerti apa yang saudara bisa persiapkan secara tepat. Bukan secara akal, bukan secara daging kita, tapi secara kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara ngerti kehendak Tuhan. Hari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Coba perhatikan Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama, walaupun kita tidak berada di dalam satu tempat. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara imani, saudara percayai bahwa ini adalah perkataan Tuhan yang berkata, yang diucapkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita memahami kebenarannya. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara sekarang merasa khawatir, saudara ketika mendengar berita-berita di luar sana, atau berita-berita yang sampai di telinga saudara, dan saudara mulai meresponi dengan cemas, dengan khawatir, dengan was-was. Sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi sih. Lumrah gitu ya. Normal. Daging kita akan merespon seperti apa yang saya katakan. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar manusia secara daging. Ketika ada berita nggak baik, pasti respon kita juga seperti itu. Kalau ada suatu berita yang membuat kita sukacita, maka ekspresi kita juga akan gembira. Itu normal. Tetapi Tuhan pengen supaya kita memahami ketika itu berita itu sampai pada telinga kita. Maka kita harus tahu kebenarannya. Lah ada banyak orang yang hanya dengar berita saja tanpa mengetahui kebenarannya. Akhirnya nggak imbang.
Itulah yang membuat orang sedih, orang membuat takut, cemas. Kenapa? Karena kita hanya mendengar berita yang menakutkan saja. Kita tidak melihat apa yang disampaikan Tuhan secara utuh. Jelas sekali di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu. Ini Tuhan yang ngomong. A besar, aku, bukan pendeta yang ngomong. Saya hanya membaca firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita semuanya, termasuk saya pagi hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, ketika kita khawatir, coba kita sama-sama renungkan. Apa sih sebenarnya yang kita khawatirkan? Kalau kita mendengar suatu berita nanti akan sulit, perekonomian ke depan akan sulit, maka mungkin pikiran kita bagi kita yang lagi berbisnis, lagi usaha, mungkin kita pikir, waduh gimana ya, kira-kira saya cuan enggak ya, untung enggak ya, kira-kira bisnis saya lancar atau tidak ya. Nanti kalau bisnis saya enggak lancar, terus saya mau makan apa ya, bagaimana hidup saya ya, bagaimana keluarga saya ya, bagaimana karir saya ya. Ketika kita meresponi berita-berita seperti itu, dan kita tidak memahami kebenarannya, kita hanya sepihak saja, ya mungkin berita yang tidak baik itu titik sudah, tanpa mengerti ke belakangnya, kehendak Tuhan dan sebagainya. Maka wajar saudara akan ketakutan, saudara akan cemas. Karena saudara memahami hanya satu kalimat itu saja, atau fokus pada persoalannya itu saja. Saudara akan menunjukkan, wah saya nanti gimana kalau bisnis saya nggak jalan, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum. Saudara perhatikan, ketika saudara khawatir, siapapun saudara, atau manusia khawatir, itu selalu berhubungan pada dagingnya. Satu contoh misalnya, saudara khawatir nggak bisa makan. Hal yang ditakuti apa? Wah nanti kalau nggak bisa makan, kelaparan, sakit, butuh biaya. Kalau sampai parah, bisa kehilangan nyawa. Mungkin itu yang saudara takutkan. Daging saudara yang menjadi fokus perhatian saudara. Padahal sering loh kita dengar firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga pernah sampaikan ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar apa yang ada di sekitar kita, berita-berita apapun di sekitar kita, kita harus tahu kebenarannya. Kita harus ukur dengan kebenaran firman Tuhan, cari kebenarannya. Apakah kebenaran firman Tuhan itu seperti itu? Memang ada banyak berita juga yang tertulis di dalam firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita suatu kondisi yang tidak baik. Tetapi kalau kita belajar benar, mengetahui kebenarannya, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Pagi hari ini Tuhan tahu kok apa yang kita sedang alami. Ketika kita takut, cemas, walaupun mungkin tidak terucapkan. Kita sedang berusaha mengendalikan sesuatu. Mungkin kita sedang mempersiapkan sebelum nanti waktunya datang.
Enggak salah, itu manusiawi. Tapi Tuhan pengen saudara enggak khawatir, enggak takut. Karena Tuhan ngomong kepada kita semuanya yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepadanya, bahwa hidup ini lebih penting daripada makanan. Saya ulangi, hidup ini lebih penting dari makanan. Kalau saudara sampai detik ini masih bingung besok mau makan apa ya, enaknya mau makan apa, atau saudara bingung besok apa yang dimakan ya, tapi saudara tidak pernah bingung bahwa apakah besok saudara masih hidup. Oke lah, besok mungkin ada yang saudara makan, atau saudara punya sesuatu yang bisa dimakan. Tapi persoalannya apakah besok saudara hidup? Sementara saudara fokus pada makanan yang saudara akan cari, yang saudara akan makan. Padahal mungkin besok saudara sudah tidak ada lagi di dunia ini. Enggak penting saudara. Mari kita sama-sama renungkan, hidup ini lebih penting daripada makanan. Kalau sekarang saudara sedang khawatir tentang nanti ke depan saya mau makan apa, ekonominya bagaimana, pagi hari ini yakinkan pada diri saudara, hidupmu itu lebih penting dari apa yang kamu khawatirkan sekarang. Justru fokusnya adalah kita perhatikan hidup kita ini. Kalau memang betul nanti apa yang sudah dikatakan atau dipesankan Tuhan kepada hamba-hambanya, ini adalah masa sulit. Justru kita memperhatikan hidup kita ini. Kita cari kebenaran Tuhan. Apa ya yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus hidup di dunia ini dengan cara yang benar. Bukan justru kita bingung dengan apa yang sifatnya daging. Dan Tuhan ngasih penekanan lagi. Bukan hanya hidup ini lebih penting dari makanan. Tuhan katakan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Saudara bisa temukan pakaian yang bagus, mahal, mewah, macam-macam. Tapi kalau saudara tidak punya tubuh, buat apa pakaian itu? Kalau saudara berjalan di mal-mal, toko pakaian, itu ada pakaian yang tergantung, dipamerkan. Bagus ya. Dan saudara mulai berandai-andai, andai kata saya pakai itu berjalan, waduh semua orang lihat saya. Pakaian itu jadi sesuatu yang indah kalau ada tubuhnya, ada yang memakai. Tapi kalau tidak ada, ya dia hanya tergantung aja di situ. Saudara, pagi hari ini pesan firman Tuhan sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti saudara kalau saudara harus mendengar berita-berita yang membawa saudara harus khawatir atau cemas. Justru firman Tuhan pagi hari ini mengatakan tentang kekhawatiran. Jangan khawatir. Tetapi untuk kita menuju jangan khawatir itu saudara harus tahu apa yang harus saudara kerjakan. Tidak cukup hanya ya sudah sekarang saya tidak khawatir tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara harus berbuat sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-33. Dikatakan demikian dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, justru dalam masa-masa seperti ini, apa yang saudara ketahui, apa yang saudara sudah pahami, bahwa ke depannya nanti mungkin ada sesuatu yang berbeda dari tahun yang sebelumnya, maka firman Tuhan mengatakan, sekaranglah waktunya untuk kita mencari kerajaan Allah. Mungkin saudara mengatakan, saya sudah melakukan itu. Saya selalu mencari kebenaran Allah. Saya selalu hidup dalam kebenarannya. Kalau memang saudara sudah melakukannya, maka di tahun ini lebih lagi. Atau dengan kata lain, pertahankan kondisi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagi kita yang mungkin kita santai-santai, mungkin tahun kemarin saya itu orang yang gak setia sama Tuhan, orang yang gak suka beribadah, ya kadang datang kadang tidak, ya kadang baca firman Tuhan kadang tidak. Maka inilah waktunya saudara untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan dekat dengan Tuhan, mencari kebenarannya, maka saudara akan memahami apa yang Tuhan akan kerjakan. Kesusahan atau hal-hal yang nanti akan terjadi, itu tidak pilih-pilih saudara. Semua misalnya di bangsa ini terjadi, maka semuanya merasakan. Tapi beda kalau saudara menghadapinya dengan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan menjadi penghibur saudara. Ada sesuatu pribadi yang akan memberikan kekuatan. Bahkan ada sesuatu pribadi yang memberikan mujizat kepada saudara. Dan saudara boleh menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh mendengar apa yang saudara sudah dengarkan. Pesan-pesan yang sudah disampaikan. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan. Cari kerajaan Allah. Gak usah bingung akan apa yang saudara nanti harapkan. Makanankah, minumankah, pakaiankah, atau tempat tinggal, karir. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu akan disediakan. Dan itulah berkat bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Setiap kali saudara bangun pagi, sapa Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa membuka mata saya. Ini berarti Engkau akan memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan saudara pasti mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak melihat atau belum bisa melihat akan apa yang Tuhan nanti akan kerjakan di depan. Tapi yang pasti ketika kita percaya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita imani. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh diberkati akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup untuk tetap mencari kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkan kebenaran-Mu, kami tidak perlu lagi khawatir, kami tidak perlu lagi cemas, kami tidak perlu lagi takut. Karena kami tahu kebenaran yang Engkau sedang rancang dalam hidup kami. Yang pasti hari depan yang penuh harapan dan kehidupan yang selalu mempermuliakan Engkau. Terima kasih, kami memberkati
setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati mereka dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.